Teman-teman media yang saya hormati, sebelum saya mulai, semoga teman-teman sehat selalu. Pada kesempatan press briefing kali ini, saya akan membagi menjadi dua segmen. Segmen pertama, karena bertepatan dengan 1 tahun Kabinet Indonesia Kerja, dan sebagai bagian dari akuntabilitas Kementerian Luar Negeri, saya ingin menyampaikan apa-apa yang telah dilakukan diplomasi Indonesia dalam 1 tahun terakhir, khususnya di masa pandemi. Segmen kedua, saya akan menyampaikan hasil pertemuan Menlu ASEAN dengan Sekjen PBB dan Presiden SMU PBB semalam, dan juga rencana kunjungan Menlu AS ke Indonesia. Teman-teman yang saya hormati, saya ingin mulai dengan bagian pertama, yaitu hal-hal yang telah dilakukan diplomasi dalam 1 tahun terakhir. Tantangan yang dihadapi semua negara dalam 1 tahun terakhir sangat luar biasa, unprecedented. Rivalries dan ketidakpastian semakin meningkat. Ditambah terjadinya pandemi COVID-19 dan dampaknya terhadap kesehatan, sosial, serta ekonomi. Tantangan ini tentunya juga dirasakan Indonesia. Apalagi Indonesia saat ini duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Di tengah semua tantangan ini, diplomasi Indonesia tetap berusaha berkontribusi. Diplomasi perdamaian dan kemanusiaan menjadi perhatian kontribusi Indonesia. Penghormatan terhadap prinsip-prinsip hukum internasional dan UN Charter terus ditegakkan, termasuk isu kedaulatan dan hak berdaulat. Di saat yang sama, di tengah menajamnya perbedaan, diplomasi Indonesia terus memainkan peran sebagai bridge builder. Diplomasi Indonesia berusaha menekankan pentingnya inklusivitas sehingga tidak ada yang merasa tertinggal dan dipojokkan. Semangat kerjasama dan bukan zero sum selalu ditekankan. Teman-teman yang saya hormati, di masa pandemi kita tidak memiliki pilihan kecuali melakukan refocusing prioritas kerja kita. Terdapat 3 refocusing prioritas kerja diplomasi Indonesia. Yang pertama yaitu melakukan perlindungan terhadap WNI, yang kedua adalah membantu pemerintah mengelola pandemi, baik dari sisi kesehatan maupun dampak sosial ekonomi dan stabilitas dunia. Yang ketiga, terus berkontribusi bagi perdamaian dan stabilitas dunia. Untuk pelindungan WNI, selama 1 tahun ini, hal-hal yang telah kita lakukan antara lain pelaksanaan 2 kali evakuasi dari Wuhan dan kapal Diamond Princess di Yokohama dengan jumlah WNI yang dievakuasi 306 orang. Kemudian fasilitasi repatriasi WNI dari 62 negara dengan total 158.446 orang, termasuk ABK dan JT dari berbagai belahan dunia. Selanjutnya, pemberian bantuan logistik kepada WNI paling rentan sebanyak 531.533 paket. Pendampingan dan bantuan bagi 1.654 WNI yang positif terinfeksi COVID-19 yang tersebar di 61 negara atau wilayah dan 29 kapal. Pembebasan 29 WNI dari ancaman hukuman mati. Membebaskan 6 WNI dari penyanderaan di Filipina Selatan dan Gabon. Menyelamatkan lebih dari 106 miliar rupiah hak-hak finansial pekerja migran Indonesia. Selain hal-hal tersebut, dalam 1 tahun ini, isu menonjol lain yang terkait dengan perlindungan WNI adalah kasus ABK WNI yang bekerja di kapal ikan RRT. Isu ini kita tangani dengan sangat serius, termasuk kita sampaikan pada pertemuan dan komunikasi pada tingkat Menlu. Pemerintah RRT memiliki komitmen tinggi untuk dapat menyelesaikan berbagai isu dan perbaikan. Di antaranya, perbaikan sistem dan memperpendek mata rantai rekrutmen ABK, pemulangan 155 orang dan 2 jenazah dari armada Dalian Ocean Fishing, desakan pemerintah RRT kepada perusahaan untuk memenuhi hak gaji, serta disetujuinya diberlakukannya kerjasama
mutual legal assistance.